Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis 25 Desember 2025 bertepatan dengan 5 dari bulan Rajab 1447 Hijriah, maka Ramadan tinggal sekitar kurang dari 2 bulan lagi. Rajab selesai, masuk Sya'ban. Rajab sekarang sudah tanggal 5. Maka pada kesempatan ba'dal asar ini kita masuk kepada pelajaran Sahih Al-Bukhari di Kitabil Iman. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Al-Hakam ibnu Nafi' akhbarana Syu'aib an Zuhri qala haddatsani Amir ibni Sa'ad an Sa'ad ibni Abi Waqqas anin Nabi. Sebelum kita masuk kepada matan, lebih baik kita selesaikan dulu rawi hadis tersebut agar kita memahami kedudukan rawi-rawi di sini. Al-Hakam ibnu Nafi', gurunya Imam Al-Bukhari, masyhur dengan kunyah Abul Yaman. Maka dia adalah Al-Himsi, dan Al-Himsi dari negeri Suriah. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-10, dan tabaqah yang ke-10 dari kibar masyayikh, guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Maka hidup di zamannya seperti Imam Ahmad, Musaddad ibnu Musarhad, ibnu Musarbal, ibnu Mustawrad, dan hidup di zamannya juga Muhammad ibnu Bashar, Bundar, dan yang lainnya. Maka kedudukan Al-Hakam ibnu Nafi' di atas derajat siqah, berkata Abu Hatim, nabilun siqatun saduq. Nabil, dia adalah cerdas. Siqatun, hadisnya siqah. Saduq, amanah dalam memberikan hadis. Maka inilah gelar yang diberikan Abu Hatim, menunjukkan dia di atas derajat siqah. Kemudian meriwayatkan dari Syu'aib, dia adalah Syu'aib ibnu Abi Hamzah. Abu Hamzah namanya Dinar, jadi Syu'aib ibnu Dinar, namun masyhur dengan Syu'aib ibnu Abi Hamzah. Maka dia sama Al-Hamsi dari Suriah juga. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-7. Maka dia adalah min kibar itba at-tabi'in. Dan kibar itba at-tabi'in seperti Imam Malik di Madinah, dan Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, dan Syu'bah bin Al-Hajjaj di Wasit, kemudian di Basrah, berpindah ke Basrah, kemudian juga dari Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi di Yaman, dan juga Laits ibn Sa'ad di Mesir, dan Al-Auza'i di Suriah. Maka pada saat itu Syu'aib bin Abi Hamzah sama-sama dengan Imam Al-Auza'i di Suriah. Maka dia dalam keadaan rawi yang siqah, disiqahkan oleh Abu Hatim An-Nasai dan Ya'qub ibnu Syaibah, namun pada hakikatnya bisa kita katakan di atas derajat siqah, karena dia imam min asbatin nas dari Imam Az-Zuhri. Maka berkata para ulama tentang permasalahan ini, berkata Yahya ibnu Ma'in, Syu'aib min asbatin nas fi Zuhri kana katiban lahu. Bahwa Syu'aib ibnu Abi Hamzah dari orang yang terkemuka periwayatannya dari Imam Az-Zuhri. Pertama, Imam Az-Zuhri imam di zamannya. Maka dia orang yang paling banyak periwayatannya. Maka di sini disebutkan asbatun nas. Apa alasannya? Kana katiban lahu. Bahwa dia adalah sekretaris dari Imam Az-Zuhri. Muhammad, aina qalamu? Lis wa taktub. Maka di sini disebutkan juga oleh Imam An-Nasai bahwa dia fi tabaqatil ula min ashabi Zuhri. Lihat, ashabu Zuhri banyak. Murid-muridnya Az-Zuhri banyak. Dijadikan mereka adalah kelompok paling kuat periwayatannya, selain dari Syu'aib ibnu Abi Hamzah, setara dengan Ibnu Uyainah, setara dengan Ma'mar, setara dengan Imam Malik. Maka tidak sembarangan Syu'aib ibnu Abi Hamzah setara dengan imam-imam di zamannya
Sufyan ibnu Uyainah, Ma'mar, Malik, ibnu Anas, dan juga setara dengan orang-orang yang terkuat darinya, Ukail dan Yunus dan Az-Zabidi, semuanya tabaqah yang pertama dari murid-murid Imam Az-Zuhri. Kemudian meriwayatkan dari gurunya Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri namanya Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Az-Zuhri ibnu Syihab. Maka dia Al-Madani. Dia juga dari ahli Madinah, Al-Qurashi. Dan dia hidup di tabaqah yang keempat dari Sigor At-Tabi'in. Maka dia hidup di zaman Imam Qatadah, Umar ibn Abdul Aziz, dan yang lainnya. Dan tambahan faidah, di zamannya ada sama namanya Muhammad ibnu Muslim juga di tabaqah yang keempat, namun lebih rendah darinya. Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus, dia mudallis, masyhur periwayatan dari Jabir, dia masyhur dengan kunyah Abu Zubair. Maka namanya sama, Muhammad ibnu Muslim, namun ibnu Tadrus, Abu Zubair meriwayatkan dari Jabir. Dan meriwayatkan Imam Az-Zuhri atau keutamaan Imam Az-Zuhri, maka dia adalah imam. Telah dipuji oleh para ulama seperti berkata Sufyan ibnu Uyainah dari muridnya, karena Az-Zuhri a'lamu ahlil Madinah, bahwa Imam Az-Zuhri orang paling cerdas dari muhaditsin Madinah. Dan berkata Ayyub As-Sikhtiyani, ma ra'aitu a'lam min Az-Zuhri, maka di Madinah aku tidak pernah melihat orang paling pintar daripada Imam Az-Zuhri. Dan Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan menyebutkan bahwa Imam Az-Zuhri termasuk dari para penghafal hadis. Kanu idza sami'u syai' allaqahu. Jika dia mendengar sesuatu maka dia menghafalnya. Maka dia sama seperti Qatadah yang buta. Namun kelebihannya di sini Imam Az-Zuhri tidak buta. Dan dia masih hidup sezaman dengan Qatadah. Maka dua orang ini jika mendengar sesuatu dihafal, bahaya. Oleh sebab itu, Qatadah jika dia pergi ke pasar, dia menutup telinganya. Maka begitu pun dohirnya Imam Az-Zuhri. Karena dia jika menghafal sesuatu, mendengar sesuatu akan masuk ke hatinya. Terbayang seperti sekarang hari Kamis, antum tadi ke pasar juga. Bagaimana di pasar? Setiap toko akan menyalakan musik. Maka toko-toko ada yang menyalakan mungkin musik dangdut, kebanyakan di sini, atau musik orang Minang. Maka di sini akan dihafal. Kalau Imam Az-Zuhri masuk ke pasar zaman now, dia akan menghafal lagu-lagu semuanya. Atau dia naik bis Medan Jakarta, maka dia akan hafal beberapa album. Karena semuanya akan didengar musik-musik Allah Al-Musta'an. Maka akan masuk ke hafalan hati Imam Az-Zuhri. Dia kalau mendengar sesuatu maka dia pasti akan menghafalnya. Inilah keutamaan Imam Az-Zuhri. Maka dikatakan oleh Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, haula qaumun huffal. Mereka itu orang-orang penghafal. Kemudian meriwayatkan dari Amir ibni Sa'ad, maka Amir ibni Sa'ad anak sahabi Amir ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas. Maka dari sini berpindah sanad mulai dari Imam Az-Zuhri, Al-Madani, Al-Qurashi, begitupun Amir ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas, Az-Zuhri, Al-Madani, Al-Qurashi. Dan dia hidup di atas sedikit dari Imam Az-Zuhri, berada di tabaqah yang ketiga dari Al-Wusta min At-Tabi'in, seperti Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Maka dikatakan oleh Al-Waqidi, wa kana thiqatun katsirul hadis. Dia dulu rawi yang thiqah. Maka selesai periwayatan dari anaknya, meriwayatkan dari bapaknya Sa'ad ibnu Abi Waqqas, seorang sahabi. Maka hadis ini yang kita baca adalah potongan saja dari hadis yang panjang. Bagaimana Sa'ad pada saat itu sakit dan dia mengadu kepada Nabi, kisah yang panjang yang hadis ini telah datang, kita lewati di mana? Ayo.
Di kitab apa? Sahih Muslim. Fi Riyadhis Shalihin. Naam aula fi kitabil ikhlas. Tadkur. Karena di sini lafadznya ikhlas. Maka disebutkan di Riyadhis Shalihin dengan hadis yang panjang, dan di sini diringkas oleh Imam Al-Bukhari. Itulah kefakihan Imam Al-Bukhari. Dia mengulang-ulang hadis di Sahih Al-Bukhari sesuai bab yang dia inginkan. Maka di bab niat mungkin dia akan menyebutkan dengan kisah yang panjang karena di situ juga ada fawaid, dan di sini dia di Kitabul Iman menyebutkan juga dengan lafaz yang pendek. Maka kita artikan, berkata Sa'ad Ibnu Abi Waqqas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innaka lan tunfiqu nafaqah tabtagi biha wajhallah. Engkau wahai Sa'ad, tidaklah engkau menginfakkan harta dengan tujuan mengharap wajah Allah, ikhlas, illa ujirta alaiha, kecuali karena keikhlasan ini engkau menginfakkan harta-harta, engkau akan diberikan pahala. Hatta, ini dia poin pendalilan, hatta mata ja'alu fi fammi imra'atik, sampai apa-apa yang engkau berikan untuk istrimu. Maka sedekah kepada tetangga, sedekah kepada orang di luar sana, membantu orang-orang dalam keadaan bencana, pray for Sumatera, dapat pahala. Dan membantu ataupun memberikan nafkah kepada anak istri pun mendapatkan pahala. Maka hari ini hari Kamis, minta uang belanja satu rumah, rumah yang kedua minta uang belanja, rumah ketiga minta uang belanja, rumah yang keempat masih dalam proses. Maka berapa kita keluar dalam keadaan tujuannya untuk memberi makan, kewajiban bagi mereka. Namun di saat kita ikhlas, ya udah ini ikhlaskan untuk Allah, dapat pahala. Padahal dimakan oleh si Abdurrahman, anak kita, dimakan oleh si Muhammad, beli susu biar gede badannya, biar tinggi, anak kita. Maka semua dapat pahala. Itulah kenikmatan Islam. Jadi kewajiban untuk anak istri pun dapat pahala dengan tujuan tadi, ikhlas. Maka di dalam hadis ini disebutkan tabtagi biha wajhallah. Ini poin pendalilan bahwa kamu mengharapkan memberikan belanja anak istri itu tujuannya mengharapkan wajah Allah. Ini dia poinnya. Karena inilah apa-apa yang kamu suapi dengan tanganmu dari istri-istri kamu itu di mulutnya, maka itu semuanya adalah termasuk sedekah. Maka di pelajaran yang lalu telah kita lewati, sedekah yang paling baik apa? Sedekah kepada anak dan istri. Maka di hadis-hadis yang lalu diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus sedekah, sebaik-baiknya sedekah adalah untuk anak dan istri kamu. Meskipun sedekah itu untuk tetangga bisa, untuk orang-orang yang jauh di sana yang terkena banjir juga bisa, namun untuk anak dan istrimu itu lebih baik. Sampai disebutkan di hadis, afdalu dinar tunfikuhu fi sabilillah, sebaik-baiknya uang dinar yang engkau keluarkan untuk sedekah adalah sedekah kepada anak dan istri kamu. Alhamdulillah. Maka faedah dari hadis ini, barakallahu fikum, hadis ini menunjukkan bahwa niat yang baik itu dia akan merubah dari perkara adat menjadi ibadah. Nah, di sini bahwa kewajiban memberikan makan dan minum kepada anak istri kewajiban. Namun bisa berubah menjadi sedekah juga. Selain kamu memenuhi kewajiban, juga kamu mendapatkan sedekah. Maka bisa merubah dari adat kebiasaan menjadi pahala. Contohnya mandi.
Maka orang Indonesia mandi 3 kali sehari. Pagi mandi jam 7 biasanya. Siang sebelum duhur mandi. Nanti sebelum maghrib mandi. Ya. Kecuali si Rois ditambah 4. Sebelum fajar mandi. Nah, dicurigai gini. Ada apa sebelum fajar mandi? Atau Muhammad, qabla al-fajr tattasil sah? Anta, qabla al-fajr tattasil? Anta. Ma tattasil qabla al-fajr? Allah musta'an. Ma tastaghal. Al-muhim, mandi adat. Seseorang mandi kebiasaan. Kenapa kamu mandi kalau ditanya panas? Berarti dapat pahala atau tidak? Tidak, adat. Namun di saat dia mandi karena dari junub, mandi karena besok Jum'ah, di hadis disebutkan man ghasala waqtasal. Barang siapa yang mandi dan membuat istrinya mandi, mendapatkan pahala. Jadi niat itu membuat perkara menjadi naik kepada ibadah dikarenakan niatnya untuk Allah. Maka orang yang mempunyai istri, mandinya dia spesial, dapat pahala. Beda dengan mandi kalian jomblo mandi. Bahkan dijadikan pertanyaan, oh tiap sebelum fajar mandi, padahal dingin, ada apa gerangan? Dengan HP-mu mungkin masuk kepada XXXX, HTTP dan yang lainnya. Maka di sini kalau kita orang yang menikah mandi, insya Allah dapat pahala. Maka ini contoh saja. Berapa dari adat dikarenakan niat yang ikhlas, maka dia menjadi ibadah. Begitupun di sini, di dalam perkara ini adat memberikan anak jajan, memberikan uang belanja istri. Adat biasa, kewajiban. Namun di sini menjadi sedekah di saat kamu mengikhlaskannya untuk Allah. Dan permasalahan seperti ini telah kita lewati di hadis yang telah lalu, dari hadis Ibnu Abi Mas'ud di Sahih Al-Bukhari, "Idza anfaqa rajul ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah." Jika seseorang laki-laki memberikan nafkah kepada anak dan istrinya untuk membeli makanan, untuk membeli ayam, untuk membeli sayur mayur, untuk membeli susu, untuk membeli apa saja, maka yahtasibuha, dia mengikhlaskan untuk Allah di saat memberinya itu, fahuwa lahu shadaqah, dapat pahala sedekah juga. Maka oleh sebab itu perbaiki niat. Di saat kita memberikan kepada anak istri kita apa saja, jangan sambil dilempar atau tidak ada tujuan ikhlas untuk Allah, hanya sekedar beban saja. Maka dia takut jika datang hari Kamis. Besok hari apa? Kamis. Keluar jutaan untuk mereka. Maka jadikanlah bahwa itu adalah sedekah. Jangan kaget. Besok hari apa? Kamis. Wah, keluar jutaan uang untuk belanja. Tidak usah seperti itu. Maka inilah dari hadis yang bisa kita jelaskan